Jangan pernah mendaki gunung sendirian. Jadi ini kisah nyata yang dialami oleh Adoni ya. Jadi emang Adoni itu emang pecinta alam dan emang hobinya itu mendaki gunung. Karena emang sebelumnya itu udah terbiasa mendaki tim gitu ya, ramean, nama 8-an. Nah, di hari itu si Adoni ini memutuskan untuk oke lah aku mau nge-challenge diri sendiri karena emang rekan-rekannya pun nggak bisa ikut gitu ya. Jadi si Adoni ini pergi mendaki gunung sendirian, camping sendirian lah ya di Gunung Salak. Nah, emang si Adoni ini pun emang jiwanya pemberani gitu ya, karena emang udah terbiasa gitu ya cinta alam kayak gitu. Cuman, nah di saat pendakian pun karena emang udah lelah juga, karena emang titik puncaknya itu agak lama juga. Kalau misalkan diteruskan juga nggak mungkin kan keburu maghrib, dan akhirnya memutuskan untuk ngecamp di situlah karena ngelihat nih si Adoni ini bahwa di sana itu banyak yang berkemah gitu ya. Ada sampai 5 sampai 6 kemah. Berarti rame nih di sini, kata Adoni itu. Ya udah mendirikan tenda ya, nggak biar mendirikan tenda, maksudnya mendirikan tenda karena emang pas waktu maghrib itu emang gak ada kejadian apa-apa, tapi waktu malam dong mulai terjadi keanehan. Jadi pas waktu malam itu kan biasa udah nyalain obok, api unggun segala macam, karena emang Adoni itu kan udah terbiasa mendaki, otomatis kan dia itu nggak sompral, nggak sembarangan metik itu, nggak, pokoknya nggak hal-hal yang aneh gitulah. Cuman pas malam-malam itu si tendanya itu kayak ada berat gitu, kayak dia mau rubuh. Kemudian ada suara ciak-ciak ayam malam. Si Adoni bilang ini gak akan benar kayaknya nih kayak gitu. Dan gak lama kemudian si sosok itu tuh ngeliat ya si kemah itu ngeliat kayak gini, sosok rambut yang terurai di kemah itu, ngeliat rambut yang terurai semuanya. Kok aneh gitu, pas dilihat ternyata dong ada kuntilanak guys. Kuntilanak menyeringai sambil ketawa-ketawa ngeliatin si Adoni kayak gitu. Soalnya kan kaget ya, otomatis kan lari karena kaget bahwa semua. Untungnya masih ingat pembawaan hal-hal yang penting gitu ya, yang lainnya udah ditinggalin, mentak ke camp yang sana. Ternyata di camp yang sana pun kosong. Kok aneh, kok banyak tenda gitu, ada 6 sampai 6 tenda, tapi pas dilihat kosong. Ini pada kemana, bingung. Soalnya kan terus lari ketemu sama orang. Kenapa, katanya itu saya digangguin hantu, saya kaget kayak gitu. Ya udah kita turun bareng-bareng aja katanya, kan karena nggak mau melanjutkan lagi ke atas ya. Bapak juga sama ya, kata kan emang udah bukan bapak juga sih, kata Adoni itu emang agak seumuran kan, sama ya mau mendaki sendirian. Iya kayak gitu. Ya udah kita turun bareng-bareng kayak gitu, sampai akhirnya memutuskan turun bareng-bareng. Di tengah jalan si AA itu berhenti. Kenapa berhenti? Ayo kita bareng-barengan. Capek nggak? Atau misalkan mau ini dulu, mau dibawa gitu ya ranselnya sama saya, karena kan emang si yang AA yang ketemu itu pembawaannya berat gitu ransel, sedangkan si Adoni ini kan semuanya ditinggal ya di atas kayak gitu, di pertengahan, jadi enteng lah ya. Kata si A itu bilang gini, enggak, duluan aja katanya. Kok duluan, ayo barengan aja, kata Adoni. Gak apa-apa, aku di sini aja, nanti kalau misalkan udah posko ke bawah nanti tolong bilangin aja, tolong cariin mayat saya jatuh di jurang ini di sebelah sini. Sontakan merinding. Jadi yang si Adoni ketemu sama si A itu ternyata si A itu tuh udah meninggal. Jadi emang tersesat di gunung itu. Jadi minta bantuan lah ya buat nyampein bahwa emang si mayatnya itu ingin dikuburkan kayak gitu. Soalnya kan kaget gitu ya, dari ke bawah sambil si A itu tersenyum, lanjut aja ke bawah, bentar lagi sampai ke poskonya kayak gitu guys. Jadi ngeri banget ya guys ya. Aku yang bacainnya pun agak-agak merinding nih. Jadi sampai di sini dulu aja ceritanya. Jadi bahwa emang si Adoni itu pertama itu nge-campingnya sendiri dan emang digangguin sama sosok kuntilanak. Kemudian kenapa ini mulai terjawab ya, kenapa banyak kemah-kemah yang di atas sana ditinggalkan. Ternyata emang kasusnya itu kayak gitu guys. Jadi mungkin takut, kemudian langsung aja lari, ditinggalin segalanya. Jadi emang pas di sana itu banyak tenda-tenda kosong itu gitu kayaknya ya ceritanya. Oke, sampai di sini dulu aja cerita serem. Like jika kalian suka, subscribe jika kalian mau. Barangkali teman-teman punya cerita serem, boleh dong tulis di kolom komentar. Nanti Mbak Imut ini bakal bacain video. Bye bye di next episode cerita serem berikutnya. Serem gak tuh?